Jadi ada beberapa poin-poin penting yang harus dicatat. Kenapa di ijazah Joko Widodo tidak tertulis jurusan? Kenapa nomor mahasiswa Joko Widodo melebihi apa yang dituliskan di dalam sejarah Fakultas Kehutanan itu sendiri? Catatan-catatan itu terlepas dari keanehan yang fundamental, yaitu adanya pas foto yang sama sekali tidak identik dengan profil atau sosok dari Joko Widodo. Di mana sejak tanggal 17 Agustus 1963, Fakultas Kehutanan menjadi sebuah fakultas yang mandiri lepas dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Dengan terpisahnya bagian ilmu kehutanan dari Fakultas Pertanian dan kemudian berdiri mandiri menjadi sebuah fakultas tersendiri, maka bagi para mahasiswanya mendapatkan konsekuensi bahwa nomor induk mahasiswa kodenya menjadi berubah. Yang awalnya memiliki kode garis miring P, kemudian berubah menjadi berkode garis miring KHT. Dan dalam sebuah catatan diperoleh bahwa pemilik nomor induk mahasiswa 1 garis miring KHT dimiliki oleh mahasiswa bernama Haryanto Yudo Dibroto. Dengan demikian, perlu menjadi catatan bahwa pada tahun 1963, nomor induk mahasiswa Fakultas Kehutanan adalah berkode KHT, bukan KT, seperti nomor induk yang tercatat di ijazah-ijazah kawan-kawan Jokowi catat atas nama Joko Widodo sendiri. Jadi, itu harus menjadi catatan karena sampai saat ini saya belum bisa menemukan dokumen sejak kapan nomor induk dengan kode KHT tersebut berubah dan berganti dengan kode KT. Sebab untuk mengubah kode nomor induk mahasiswa di dalam sebuah fakultas bukanlah hal yang mudah, karena itu berkaitan dengan sistem administrasi yang terkait antara satu dengan lainnya. Seperti pada sistem administrasi di perbankan, saat mahasiswa melakukan registrasi ulang dan membayar SPP, dan juga terkait dengan sistem administrasi di fakultas itu sendiri, dan juga terkait dengan sistem administrasi di perpustakaan saat mahasiswa melakukan pinjaman buku-buku kuliahnya. Baiklah, dan ada yang perlu dicatat lagi bahwa sejak tahun 1962 sampai dengan bertahan pada tahun 1994, jumlah mahasiswa di Fakultas Kehutanan hanya berkisar 100 mahasiswa lebih sedikit. Perlu betul-betul menjadi perhatian. Kenapa Joko Widodo yang dikatakan masuk dan diterima di Fakultas Kehutanan pada tahun 1980 dan lulus pada tahun 1985 memiliki nomor induk mahasiswa 1681. Artinya, dia memiliki nomor induk 1681. Padahal, di dalam catatan sejarah Fakultas Kehutanan, jelas dikatakan bahwa pada tahun 1962 dan bertahan sampai 1994, mahasiswa di Fakultas Kehutanan hanya berkisar di angka 100 mahasiswa lebih sedikit. Langsung aja, Bu. Ya. Ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Ya, terima kasih Mas Andi. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan. Teman-teman, kembali lagi di channel ini, jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam klip video tersebut di mana Bapak ini memberikan penjelasan sedetail mungkin bahwasanya ijazah Bapak Jokowi ini benar-benar palsu.
Ya, dalam hal tersebut kita bisa menilai bahwa memang benar sudah ada data-data yang valid yang dikumpulkan oleh beberapa orang, ya salah satunya Roy Suryo, Resmond Sianipar, Dr. Tifa, dan beberapa orang-orang pemuda lainnya. Ya, mereka mengklaim di situ bahwa ijazah Bapak Jokowi ini memang benar-benar palsu. Ya, tentunya dalam hal tersebut ya Rektor Universitas Gadjah Mada atau Ibu Ova Emilia ini sudah tidak bisa lagi mengelak untuk memberikan pembelaan. Apalagi pada saat ini sudah beberapa media sosial yang memberikan data-data bahwa memang benar palsu ya ijazahnya tersebut. Ya, sehingga Rektor UGM ini sudah tidak bisa lagi berkutip dalam hal tersebut yang memberikan tanggapannya karena memang benar-benar asli palsu. Ya, apalagi Bapak Jokowi ya sudah mencabut laporan kepada Roy Suryo, dan dia mencabut laporan tersebut, ya otomatis mungkin dia menyerah dengan akan hal tersebut. Ya, dalam itu dia menyerah karena memang sudah benar-benar tidak bisa membela diri lagi, atau memang sudah bisa memberikan pembelaan kepada diri sendiri. Ya, mungkin memasrahkan segala hal lagi, ya sudah tidak bisa lagi mereka memberikan bukti. Ya, walaupun mereka memberikan bukti, ya tentunya itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, karena kenapa? Ya sudah beberapa tahun dan sampai sekarang masih belum ada perkembangannya untuk kelanjutan tersebut. Ya, walaupun sekarang mereka masih mau membela Bapak Jokowi, ya tentunya kita sudah tidak bisa dibohongi oleh mereka. Ya, kita sudah dibohongi selama 10 tahun, ya cukup di situ saja, jangan sampai semakin lama semakin dibohongi oleh orang-orang seperti begini. Ya, dalam pernyataan itu ya asli memang banyak membuat kita atau kerusuhan-kerusuhan kegaduhan di negara kita ini, ya tentunya karena Bapak Jokowi ini. Ya, Presiden Jokowi masih dibayar oleh negara, dan itu adalah berasal dari pajak yang dibayar oleh rakyat. Ya, jadi jelas rakyat berhak apakah ijazah presiden Bapak Presiden, mantan presiden kita ini asli atau palsu. Ya tentunya masyarakat memang berhak untuk melihat apakah itu asli atau palsu. Ya tentunya tidak mungkin juga kita kalau memang benar itu asli, ya kita menghujatnya begitu, kita mau dia diadili. Ya tentunya kita mau pasti untuk yang terbaik di negara kita, ya teman-teman. Dan selanjutnya siapapun yang menuntut kasus itu juga, ya kita harus membuat mereka supaya diberikan sanksi. Karena kenapa? Ya karena dalam hal tersebut ya mereka membela orang yang salah. Ya jelas-jelas di depan fakta kesalahan mereka sudah valid, ya begitu ya. Dan data-data yang sudah kita lihat memang benar-benar sudah ada kejelasan bahwa ijazahnya ini palsu. Yang jelas itu semua berbohong. Ya tentunya mereka membuat hal tersebut karena mereka haus akan kekuasaan, ya mereka haus akan keuntungan pribadi. Ya mereka masih mau untuk mau membohongi kita, mau untuk menguasai negara kita ini. Ya tentunya kita juga tidak bodoh. Ya, dalam hal tersebut ya Bapak ini memberikan pernyataan itu, ya dia bablakan memberikan pernyataan itu supaya kita bisa mengerti dan kita bisa tahu bahwa ijazah Bapak Jokowi ini palsu. Ya tentunya kepada pendukung Bapak Jokowi, entah kenapa mereka dirasuki apa, atau mereka kenapa sampai membela semati-matian seperti begitu. Ya sampai-sampai harga diri mereka pun, martabat mereka pun turun hanya demi membela Bapak Jokowi. Ya tentunya mereka melakukan itu kalau memang benar ya nggak apa-apa, tapi kalau salah ya tentunya itu adalah sesuatu kebodohan ya dari mereka. Kenapa kita bilang begitu? Ya mereka membela orang-orang yang benar-benar membuat kebohongan, ya, atau orang yang salah. Tentunya kesalahan itu memang fatal, yang benar harus disingkirkan, ya begitu. Ya bisa-bisa pembuat onar di negara kita ini salah satunya ya dari mereka, karena sebagian masyarakat sudah terpecah belah. Ya negara kita sudah tidak baik-baik saja hanya karena mereka ini. Ya tentunya
Salah satunya Rektor Universitas Gadjah Mada ini juga sudah tidak bisa mengelak lagi ya, hidupnya terancam, pekerjaannya juga terancam, dan semua reputasi apapun pekerjaannya menurun. Karena kenapa? Karena akibat dari perbuatannya tersebut ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Karena dia membela orang yang bersalah. Dia mau negara kita ini tidak bisa menjadi negara maju ya. Tentunya kita juga tidak bisa memberikan perkataan lagi kepada UGM ini, karena sudah jelas-jelas dia juga salah membela orang yang bersalah ya. Tentunya itu adalah konsekuensi membela atau memberikan pernyataan palsu ya, tentunya terkait dengan kampus atau Universitas Gadjah Mada ini ya. Hati yang berbohong tidak bisa tentang itu ya, karena memang seperti begitu ya, sehinanya bikin malu terbuka juga kelakuan aslinya itu ya. Memang dalam hal tersebut semua apapun yang disebut dengan kebohongan ini ya, tentu di sela-sela itu pasti terlintas juga kebenarannya. Karena semakin lamanya dalam beberapa tahun ya baru juga terbongkar, tapi masih belum valid ya. Tentunya akan segera dikawal terus sampai Bapak Jokowi ini segera diadili. Ya memang banyak hal-hal yang sudah membuat negara kita semakin benar-benar menjadi negara gaduh hanya gara-gara mereka. Ya teman-teman, demikian dari video ini. Coba berikan tanggapan di kolom komentar dan dukung terus video ini, dan juga kita bisa viral luaskan supaya video ini menjadi video yang pedoman kita ke depannya, dan tanggapan teman-teman sangat berarti supaya kita juga bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik di negara kita ini, terutama politik mengenai tentang Bapak Jokowi ini yang tertuju kepada geng Solo ini. Ya, terima kasih teman-teman.